Ini adalah konten terakhir yang dibuat di tahun 2024. Dan ini udah waktunya kita mengubah cara pandang kita ketika ingin mendapatkan cuan yang lebih baik di tahun 2025. Dan kadang-kala cara berpikir kita terlalu muluk-muluk, bahkan terlalu instan. Dan biasanya orang-orang sih lebih berpikir kayaknya mudah banget dapat cuan puluhan juta dalam jangka waktu bulanan. Kita buktikan apakah benar atau enggak sih. Akang akan cerita banyak mengenai perjalanan Akang bermain di sosial media mulai dari tahun 2022 yang lalu sampai akhir tahun ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tanggal 30 Desember tahun 2024. Mungkin adalah konten terakhir di tahun 2024. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2025. Akang masih melihat ada kesalahan cara berpikir ketika kita memulai sebuah bisnis. Terlepaslah mau bisnis itu bisnis produk digital kah, atau mau jualan di sosial media kah, atau apapun itu. Tapi ketika di tahun 2022 yang lalu Akang memulai berusaha di affiliate marketing, ternyata untuk mendapatkan 2 digit pertama itu omset cukup lama, ya kurang lebih sekitar 4-5 bulanan. Kenapa? Saat itu Akang tidak punya basic yang namanya membuat konten. Yang keduanya Akang juga waktu itu masih takut untuk bicara di depan kamera. Tapi ada sesuatu hal yang menggelitik di kepala. Apakah benar orang bisa mendapatkan cuan puluhan juta, bahkan ratusan juta dari sosial media dalam jangka waktu singkat? Sebenarnya itu relatif ya teman-teman ya. Karena ada dua sisi yang ini bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman semua. Di sisi yang lain ada orang yang berharap dengan cara yang organik. Itu yang akan lakukan ketika di tahun 2022 yang lalu memulai menulis di novel. Nah ternyata di judul pertama itu benar-benar zong dan nggak enak dibaca. Di judul kedua juga sama-sama zong, itu ceritanya nggak bagus, yang pada akhirnya terpaksa untuk ngambil kelas. Dan setelah mengambil kelas di judul keempat baru boom, bisa dapat penghasilan ya lumayan lah, ratusan dolar per bulan ya, tapi tidak stabil. Kadang ada 180 dolar, ada kadang 105 dolar, ada kadang 135 dolar, tapi range-nya masih di 150 dolar itu maksimal ya. Nah, ketika di situ Kang mulai ngumpulin sampel di affiliate marketing untuk berjualan di TikTok affiliate. Nah, ternyata bikin konten di TikTok itu sangat susah sekali. Untuk FYP juga sulit, kemudian untuk dapetin penjualan awalnya sulit. Tapi ketika diperhatikan, awalnya juga akan ngikutin kreator-kreator yang ngambil nyemotin video orang, kemudian kita posting asal-asalan, kita ngambil dari Alibaba dan sebagainya untuk dicatut ya, dipasang di TikTok dan juga di Facebook. Tapi semakin lama semakin sini akan melihat ini rasanya nggak benar. Dan ternyata betul saja ketika masuk di TikTok Affiliate Group waktu itu di bawah naungan Kak Gita TikTok Shop, akan dikasih tahu bagaimana caranya bikin konten yang original. Meskipun idenya tuh nggak ada yang original karena semua pasti kita ATM ya, amati tiru modifikasi. Nah setelah itu Kang mulai merasa nyaman dengan pendapatan di TikTok Affiliate. Satu hari 50.000, kemudian bisa 70.000, bahkan itu sampai satu hari bisa 300.000. Nah ketika sudah dapat 10 juta pertama di TikTok Affiliate pada bulan September, pada akhirnya bulan November ditutup. Ya itu kan perjalanan kita ya teman-teman ya. Kemudian terjun di Shopee. Setelah itu akan merasakan juga dapat 2 digit pertama di 3 bulan kemudian. Itu di angka 32 juta penjualan dengan komisi yang cukup mencengangkan di harga 900.000. Nah, Kang di sini berpikir, apakah itu worth buat kita yang memang sehari-hari live streaming, sehari-hari kita ngonten, bahkan kita mengandalkan pendapatan dari sosial media. Ada cara berpikir yang mungkin buat Akang ini ada kesalahan dalam diri Akang sendiri, yaitu kalau kita mengandalkan hanya satu porsi saja, rasanya untuk mendapatkan cuan puluhan juta di sosmed itu akan susah. Karena setelah ditelusuri, didalami, untuk berjalan di affiliate marketing TikTok dan juga Shopee ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama dari sisi iklan, kemudian juga dari sisi bikin konten dan personal branding yang cukup bagus. Yang pada akhirnya juga Akang melihat kayaknya masih ada peluang lain nih yang bisa Akang kerjakan ya. Setelah Akang mulai berpikir, akhirnya memperdalam lagi di digital marketing. Nah, setelah digital marketing baru Akang berani ngambil langkah. Dan ternyata untuk mendapatkan cuan puluhan juta dan ratusan juta dari sosial media itu sebenarnya bisa banget. Yang penting kalian punya skill dan kemauan. Nggak cukup dengan
cara kita hanya beriklan saja, nggak cukup kita hanya dengan cara ambil kelas saja. Karena untuk mengambil kelas itu kan kita butuh yang namanya riset. Apakah kelas ini worth atau tidak? Apakah kelas ini bisa ngasih insight atau tidak? Apakah memang kelas ini bisa dipraktekkan atau tidak? Karena ketika kita ngambil kelas, ada beberapa risiko yang harus kita jalanin. Yang pertama, apakah kita dapat mentor yang zong atau mungkin ilmu yang terlalu standar, dengan meskipun ya harganya fantastis ya teman-temannya. Tapi rata-rata bagi mereka-mereka yang mengambil harga fantastis nggak mungkin kalau ilmunya zong. Tapi pengalaman Akang ketika ngambil kelas, beberapa kelas ya, dari kelas yang murah hingga ya maksimal sampai 1 jutaan, Akang ngerasa banyak perbedaan dan itu dinamikanya ya. Nah, cara berpikir ini yang harus kita rubah dari saat kita mulai mau menapaki bisnis baik di sosial media ataupun misalnya mau mulai bisnis di luar sosial media. Tapi nggak mungkin rasanya ya kalau kita nggak mulai bisnis sosial media, karena sosial media itu adalah bagian tempat untuk kita melakukan sebuah promosi. Nah, cara berpikir seperti apa sih yang pertama kali harus kita tanamkan dalam diri? Yang pertama adalah hindari cara berpikir instan. Nah, cara berpikir instan ini kadang-kala membuat kita lelah, jenuh. Untuk apa? Untuk terus mau berusaha. Karena kadang-kala kita berharap dengan kita ikut kelas 1 bulan langsung menghasilkan puluhan juta. Dengan adanya mentoring, kita bisa jago bikin produk digital, jago jualan di TikTok atau Shopee Affiliate. Prosesnya tidak sederhana itu, kawan. Dan ada sebuah proses yang amat sangat mengerikan, yaitu dengan cara beriklan. Nah, apakah beriklan itu menjamin kesuksesan? Tidak. Buktinya ketika Akang memulai bisnis di tahun 2013, Akang baru merasakan dampaknya itu pada tahun 2014. Itu pun menjelang pertengahan tahun, tidak langsung besar dan itu bertahap. Nah, setelah orang mengenal, awareness-nya bagus, Akang bikin Google Bisnis dan sebagainya, baru orang mengenal Akang sebagai spesialis peredam suara. Sama halnya ketika kita bermain di sosial media, bikin produk digital, jual produk digital, entah di affiliate marketernya atau kreatornya. Cara berpikir instan ingin mendapatkan cuan dengan cara cepat nggak ada. Dan memang tidak ada cara cepat karena semuanya butuh proses. Yang tentunya ya itu butuh yang namanya upgrade dari skill kita sendiri. Kemudian kita develop lagi knowledge kita. Kemudian kita kembangkan lagi cara berpikir kita. Kalau seandainya kita mau mengembangkan cara berpikir, develop skill, rasanya untuk mendapatkan 2 digit pertama di sosial media tidak akan sulit. Karena pada prinsipnya kita sudah mengerti bagaimana caranya dapetin 100.000 pertama, 1 juta pertama hingga 5 juta pertama. Dari 5 juta pertama ke 10 juta pertama itu cukup dekat, nggak terlalu jauh. Kalau kita dari nol ingin 10 juta pertama cukup jauh. Kita nggak perlu muluk-muluk deh. Kita ubah cara berpikir kita. Kalau kita mau start from zero, semua kita harus mulai kekurangannya dari mana, kemudian harus mulai dari mana, menatanya bagaimana, mappingnya kayak gimana, terus untuk meningkatkan semuanya itu perlu skill apa, kemudian penunjangnya bagaimana, networkingnya bagaimana, supportnya bagaimana, akan banyak sekali parameter. Akan melihat banyak hal yang membuat akan kadang-kala miris ya, mempertontonkan hasil yang cukup besar tanpa memperlihatkan proses. Kalau kita dalami prosesnya, orang yang dapat jutaan rupiah per hari sampai 2-3 digit itu nggak mungkin dia hanya cukup iklan saja. Pasti dia bangun awareness yang cukup lama, dia bangun value yang cukup lama. Kalau memang ada yang instan, kita harus lihat dulu apakah dalam jangka waktu mingguan, bulanan. Jika ya, berarti dia punya modal. Kan itu ya. Nah, di sisi lain kalau teman-teman punya modal, kalian cuma cukup bikin sosmed, kemudian isi dengan konten yang bervalue. Kalian bisa sewa orang-orang yang bisa bikin konten, kemudian siapkan tim digital marketing, siapkan tim sosial media. Sudah selesai, itu bisa terbangun dengan baik. Tapi kan angkanya fantastis juga ketika kalian misalnya ikut campaign di sebuah agensi, nggak mungkin cuma 10-20 juta untuk mendapatkan penjualan yang cukup stabil. Itu kan problemnya. Nah, cara berpikir inilah kalau kita misalnya ingin lebih maju lagi di tahun 2025, kita harus mau menjalani prosesnya, menikmati prosesnya. Tanpa itu semua akan rasa hasilnya itu akan selalu nihil. Nihilnya artinya bukan berarti kita nggak dapat apa, tapi nihil untuk mau meningkatkan skill kita. Yang ada mengeluh, kenapa kok kak saya sudah jualan produk digital nggak ada yang laku, kak saya udah bikin konten yang sama tapi kok nggak laku. Seharusnya saat itu kita mulai berpikir, oh ternyata konten gua nggak cocok nih dengan cara seperti ini, kita rubah seperti ini. Jadi kalau akan lihat, overclaim, overpromise itu bisa membuat kita bodoh. Kenapa membuat kita bodoh? Termakan oleh yang namanya gimmick marketing yang akhirnya kita merasa bahwa bisa dapat cuan itu dengan cara cepat. Dan akan pengalaman Akang nih, yang nggak tahu deh kalau teman-teman ya, terserah deh mau ngomong apa. Dari sisi bisnis yang nyata pun ya,
tanpa sosial media, hanya mengandalkan iklan Google Ads saat itu 2013, itu hanya bertahan cukup singkat ketika kita tidak bisa meningkatkan value dari skill kita. Andai saja Akang waktu itu tidak memperdalam lagi ilmu peredam, tidak memperdalam ilmu akustik, mungkin Akang hanya akan stay dengan ilmu yang segitu-gitu aja. Nah, kenapa bisa menjadi spesialis? Karena Akang terus upgrade. Kenapa harus bikin peredam seperti ini? Kenapa bikin pintunya harus seperti ini? Itu dicari tahu. Nah, begitupun teman-teman semua ketika mau memulai bisnis sosial media, apapun latar belakang teman-teman semua, apapun kemampuan teman-teman semua, kalau seandainya kita mau melihat dan mencari tahu dalam diri kita, kira-kira skill apa yang masih kurang, kekurangan apa yang bisa kita perbaiki, dan disitulah momen dimana kalian bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Karena pada prinsipnya cara berpikir kita akan menentukan langkah kita. Ketika kita berpikir ingin instan, maka bersiap-siaplah dengan kecewa. Ketika kita bersiap dengan prosesnya, maka bersiap-siaplah kalian akan menuju impian dan cita-cita yang kalian harapkan. Ini adalah konten penutup di tahun 2024. Semoga saja bisa memberikan insight buat kalian semua. See you di tahun 2025 ke depan dengan beberapa materi yang mungkin bisa memberikan banyak insight buat teman-teman semua. Jangan lupa kita mulai kolaborasi kita, teman-teman yang menulis artikel, yang mau jadi instruktur juga di Wannabe Digital Academy. Nanti boleh langsung aja isi linknya. See you di next content. Jangan lupa like, subscribe, juga nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.